dalam 1 tahun penghasilannya nyentuh 70 juta rupiah. Ada yang lebih, bahkan sampai ratusan juta. Jadi ceritanya kemarin saya ngelakuin survei, berapa sih penghasilan dari seorang airdrop hunter atau orang yang nyari duit secara gratis di cryptocurrency. Ternyata hasilnya menarik. Ada yang dalam 1 tahun penghasilannya nyentuh 70 juta rupiah. Ada yang lebih, bahkan sampai ratusan juta. Ada yang baru terjun jadi airdrop hunter itu udah bisa bayar kuliahnya sendiri, ditambah ngasih duit ke orang tuanya. Ada juga yang penghasilannya saya bilang fantastis, bisa kebeli motor, rumah maupun sawah. Mantep banget penghasilan dari airdrop hunter ini. Tiap pemain airdrop hunter itu hasilnya beda-beda ya. Kenapa bisa beda dan apa yang mempengaruhi? Ntar kita bahas di video. Yang jelas dari survei tersebut kita bisa tahu nih, secara statistik airdrop terbukti nyata bisa menghasilkan cuan, bisa bantu ekonomi kita. Untuk kamu yang penasaran dengan survei lengkapnya, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti kamu lihat sendiri aja hasil surveinya. Disclaimer dulu, di video ini saya nggak bawain suatu project ataupun website maupun aplikasi yang sedang ngadain airdrop atau bagi-bagi uang secara gratis. Enggak, kita bakal bahas lebih luas bagaimana caranya jadi seorang airdrop hunter dan apa itu airdrop. Semoga dengan adanya video ini kamu bisa mulai menghasilkan uang melalui airdrop ya, secara gratis dan nggak pakai modal. Nah, jadi langsung aja kita mulai videonya. Apa itu airdrop? Singkatnya, bisa aja kita samain airdrop itu kayak giveaway, dimana project crypto ngebagi-bagiin uang secara gratis dalam bentuk koin maupun token. Kepada siapa? Kepada siapa aja yang nyelesain tasknya ataupun tugasnya. Tasknya apa aja tergantung dari jenis airdropnya. Nanti kita bakal bahas jenis-jenis airdrop di cryptocurrency ini. Yang jelas tujuan dari suatu project itu ngadain airdrop, tujuannya adalah untuk mendapatkan user ataupun customer. Sebagai perbandingan, kita tahu ya, startup digital itu kan dikenal dengan tren bakar uang, dimana mereka mengadakan promosi, diskon, dan sebagainya. Tujuannya ya untuk mendapatkan market share, entah itu user ataupun customer. Ya sama aja kayak di kripto, tapi bedanya di kripto dikenalnya dengan istilah airdrop. Paham ya? Nah, jadi langsung aja di sini kita bakal bahas gimana caranya atau alat-alat apa aja yang kamu perluin sebagai airdrop hunter. Nah, langsung aja kita bahas alat-alat apa aja yang kamu perlukan untuk jadi seorang airdrop hunter. Yang pertama dan paling utama adalah wallet. Bagi yang belum tahu, wallet ini dompet digitalnya para pemain cryptocurrency. Fungsinya sama kayak dompet digital lainnya, yaitu untuk menerima, untuk transfer, dan untuk menyimpan aset yang berupa koin ataupun token. Nah, pentingnya bagi airdrop ya tentunya ini paling penting karena wallet itu untuk menerima airdrop yang dari kalian kerjakan. Jadi project transfernya ke wallet kalian. Ada banyak wallet di cryptocurrency ini, tapi yang paling utama adalah MetaMask dan Trust Wallet. Jadi kalian bisa download aja. Itu ada di App Store dan ada di Play Store. Yang kedua adalah join channel dan komunitas airdrop. Kenapa? Ini penting ya guys ya. Karena airdrop itu yang harus kalian tahu, tiap hari itu ada. Dari puluhan bahkan nyampe ratusan airdrop tiap harinya. Kalian sebenarnya bisa emang secara mandiri, kalian cari airdrop itu ke forum, ke Twitter maupun Facebook, itu bisa. Tapi yakin aja sama saya, kalau misalkan kalian seperti itu, kalian nantinya bakal pusing sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena yang pertama itu tadi teman-teman, ada banyak airdrop yang bermunculan tiap harinya, bahkan nyampe ratusan kadang. Kalau misalkan kalian mandiri, tentunya kalian ngabisin waktu untuk nyeleksi mana airdrop yang potensial, mana yang enggak. Karena secara realistis aja, logika aja, kalian nggak akan mampu untuk garap semua airdrop yang ada, apalagi nyampe ratusan.
adanya resiko gagal landing. Kadang ada airdrop teman-teman ya, dimana mereka itu ngadain update task di airdropnya. Dan kalau misalkan kalian nggak ngerjain update tasknya, biasanya itu buat kalian gagal landing karena kalian tidak ngerjain. Ya wajar kalau misalkan kalian mandiri itu lupa. Karena yang udah saya bilang tadi, ada nyampe ratusan bahkan. Kalau kalian mandiri, ya tentunya kalian ada suatu saat lupa dengan airdrop apa aja yang udah kalian kerjakan kan. Poin plusnya kalau misalkan kalian join ke dalam komunitas ataupun channel. Yang pertama, kalau misalkan ada update, biasanya admin itu selalu ngabarin, selalu ngupdate kalau misalkan ada task dari airdrop yang udah diikutin, atau misalkan dari projectnya udah landing atau udah listing di market. Nah, admin itu biasanya udah ngeriset dan ngabarin ke komunitasnya. Yang kedua dan yang paling penting adalah ketika kalian gabung ke channel dan komunitas airdrop, kalian itu ketika kesulitan mengerjakan tasknya, kalian bisa saling tanya. Bukan hanya adminnya doang, tapi sesama anggota komunitas juga kalian bisa saling tanya jawab, bisa saling belajar, bisa saling ngingetin. Ini penting ya, apalagi kalau misalkan kalian seorang pemula dalam airdrop ini. Jadi kalian bisa langsung aja join ke channel ataupun komunitas dulu. Harus punya sosial media, jadi lengkapin saran saya, karena airdrop itu biasanya disuruh untuk follow sosial medianya kayak Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Bagi yang belum punya sosial media itu, silakan buat akunnya terlebih dahulu. Nah, jadi segitu aja alat-alat yang diperlukan untuk jadi airdrop hunter. Gampang kan, cuma 3 doang. Kita udah tahu nih alatnya. Sekarang kita bakal bahas jenis-jenis airdrop yang ada. Jenis-jenis airdrop yang pertama, airdrop bot. Ini umum banget, pemula pasti bisa. Dimana tugasnya cuman disuruh chat bot Telegram doang. Dan biasanya tasknya cuman disuruh follow sosial media, entah itu YouTube, Twitter maupun Instagramnya. Gitu doang, simple. Yang kedua ada airdrop website. Ini juga sama gampangnya kayak bot, cuman bedanya di website. Itu umumnya Gleam dan website-website giveaway lainnya. Untuk tasknya sama aja, cuman disuruh follow sosial media dari projectnya aja. Nah, yang ketiga jenis airdrop market. Airdrop market ini taksnya beda-beda. Kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama umumnya adalah trading, dimana artinya kita harus melakukan transaksi di market tersebut. Contoh project yang ngadain airdrop ini adalah TKO ataupun toko kripto. Kalau misalkan kalian masih ingat ya kampanye, dulu ini TKO ngasih airdrop sebanyak 75 TKO token. Dan saat listing harganya itu $4,5. Bayangin aja, kalian cukup punya satu akun aja. 75 TKO dikalikan dengan $4,5 di ATH-nya itu $337 atau 4,7 juta rupiah. Wow. Iya, mantap. Bayangin aja itu cuma satu akun, teman-teman. Kalau misalkan kalian bisa ngajak temen tongkrongan kalian ataupun keluarga kalian lah, nggak usah banyak-banyak, 10 akun aja kalian bisa dapetin 47 juta. Mantap kan? Alah, bohong bang, nggak mungkin dapat duit gratis kok, gampang amat kayak gitu. Enggak bang, lu clickbait. Enggak teman-teman. Di video ini no clickbait, kalian bisa validasiin video ini ke semua komunitas airdrop ataupun komunitas cryptocurrency, beneran atau enggak isi video ini. Ini adalah bukti kalau misalkan banyak orang dapat tumpukan uang dari airdrop toko kripto. Lihat, banyak kan? Ada juga yang nyampe bisa beli HP. Banyak lah yang dapetin tumpukan uang. Ada yang dapat 50 juta, ada yang bahkan nyampe ratusan juta. Termasuk aku juga dapat jackpot dari airdrop toko kripto ini. Yang kedua, ada juga yang disuruh untuk nyobain fitur yang ada di marketnya. Nah, fiturnya macam-macam. Sebagai contoh aja staking. Project yang pernah ngelakuin airdrop tipe staking ini itu adalah Metric, di mana usernya itu harus staking di sana. Rewardnya beragam. Ada yang dapat sampai $325, ya 4 jutaan. Ada juga yang dapatnya $50 atau 700 ribuan. Lumayan lah teman-teman. Hasilnya beda-beda ya bang. Iya, beda-beda tergantung seberapa banyak poin yang kamu kumpulkan. Nah, tadi kita udah ngomongin airdrop market. Semuanya modal ya. Ada yang disuruh trading, ada yang disuruh nyoba fitur. Intinya semua harus deposit. Ya walaupun kita nggak kehilangan uang kita di sana,
Tetap aja kalau misalkan nggak punya modal gimana? Tenang aja, karena ada juga market yang buat project airdrop itu dia nggak perlu usernya deposit. Sebagai contoh, Hotbit. Ini kita yang nge-profit ya airdropnya, dimana user itu nggak perlu deposit sama sekali. Dan hadiahnya itu sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta. Mantap kan? Apalagi itu gratis loh. Untuk uang tambah-tambahan, ya sangat amat disayangkan kalau misalkan kita lewatkan. Terakhir ya guys ya, dimana namanya adalah airdrop testnet. Seperti namanya, testnet, testing network, adalah airdrop yang ditujukan untuk uji coba jaringan. Nah, ini adalah tipe airdrop yang biasanya para pemula kesulitan untuk ngerjain tasknya. Tapi kenapa ini menarik dan saya angkat di video ini? Karena rewardnya itu biasanya besar-besar, Pak. Dan pesaingnya tuh dikit. Kayak misalkan di Biko. Biko itu satu akunnya dibayar 300 juta. Dan karena Biko inilah akhirnya testnet ini jadi populer. Bayangin aja ada orang yang buat 5 akun ya udah otomatis jadi miliarder, Pak. Banyak miliarder kripto datang dari airdrop Biko ini loh. Ya, pengorbanan ya, Pak ya. Walaupun kita sulit untuk belajar, ya hasilnya juga lumayan gitu. Usaha nggak ngeyanatin hasil lah. Dan sekali lagi ini nyata ya, bukan halu. Kalian sekali lagi bisa tanya ke komunitas airdrop ataupun komunitas kripto tentang hal ini. Ini nyata, bukan halu kayak Paycoin. Testnet itu biasanya ada 2 macam tasknya. Yang pertama itu kita uji coba dalam fiturnya, baik itu transfer, swap ataupun ADD liquidity. Dan yang kedua adalah uji coba jaringan. Jadi tasknya itu kita disuruh jadi validator, kayak uji coba mining itulah, tapi ini beneran, nggak kayak Paycoin yang katanya uji coba mining ataupun mining tapi akal-akalan. Enggak, ini uji coba validator yang betulan, dimana untuk ngerjainnya kita itu perlu yang namanya VPS. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi uji coba validator di jaringan testnet ini, kalian perlu yang namanya VPS. Kalian harus beli VPS-nya dulu. Untuk apa? Untuk ngejalanin nodes-nya. Nah, itu semua jenis-jenis airdrop yang ada ya. Tapi sebenarnya banyak sih yang belum gue sebut, kayak airdrop Solana, airdrop SRP, retro airdrop dan sebagainya. Tapi umumnya itu aja guys. Dan gimana nih? Tadi kita udah bahas semuanya, baik dari tipsnya, jenis-jenis airdropnya dan sebagainya. Gimana menurut kalian? Kayak gampang banget gitu kan dapat airdrop dari kripto ini. Tapi sebenarnya nggak segampang itu guys. Karena yang tersulit dari seorang airdrop hunter adalah ketekunan dan kemauan untuk belajar, dan itu sulit banget, serius. Dan bagi kamu nih yang pengen betulan ingin jadi airdrop hunter, pengen belajar kayak mana caranya menghasilkan uang gratis dari cryptocurrency, saya itu ada airdrop AST, ada channel dan komunitasnya. Bagi kamu yang serius, silakan aja join channelnya dan join komunitasnya biar kita bisa saling sama-sama belajar. Apalagi bagi kamu yang para pemula kesulitan untuk nemuin airdrop yang potensial, silakan join aja. Kalau misalkan kamu nanya dan nggak dijawab, silakan tag saya aja. Nanti bakal saya marahin admin-admin yang ada di sana. Ingat, kita saling belajar dan saling nyemangatin untuk kalian juga bisa dapat penghasilan dari airdrop ini. Dan yang terakhir, dan untuk for your information aja, airdrop ASC bukan cuma channel airdrop doang, melainkan adalah provider airdrop. Apa tuh bedanya? Provider airdrop itu artinya yang menyelenggarakan airdrop bersama project. Jadi aku nih yang ngadain airdropnya untuk member aku. Dan kalau misalkan kalian tertarik, semoga aja kalian bisa menang ya. Sebagai contoh di sini kayak ada Creo, BCW, Palmer, Wizardia, bahkan Hotbit pernah nge-profit airdropnya di komunitas aku. Airdrop itu dibagikan ke member, jumlahnya tergantung projectnya guys. Ada yang 5.000, ada yang 20.000. Nah, bagi kamu yang tertarik belajar dan pengen dapetin uang secara gratis dari kripto, silahkan aja join, linknya ada di deskripsi. Segitu aja dulu, semoga video ini bisa membantu kalian. Kalau misalkan kalian suka, silahkan klik like ya. Segitu aja dulu, be smart user, see ya.